Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Al-Holiki dari Prodi PAI Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Di sini kami akan menjelaskan modul 3, yaitu tentang pernikahan, yang mana guru pamong kita di SMK Al-Qadiri adalah Bapak Ahmad Farid SPDI, yang mana selaku guru pendidikan agama Islam di lembaga SMK Al-Qadiri. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama yaitu ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Nah, kami akan menjelaskan secara detail bagaimana ketentuan hukum perkawinan dalam Islam ini. Baik, selanjutnya yaitu ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama, ketentuan hukum Islam tentang menikah. Nah, sebelum kita menjalar ke tingkat yang lebih jauh lagi, setidaknya kita memahami yang pertama yaitu pengertian nikah. Nah, nikah menurut bahasa di sini yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saat seseorang itu sudah melaksanakan pernikahan, tujuannya yaitu bahagia yang berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari nikah. Yang kedua yaitu tujuan dari pernikahan. Nah, tujuan yang pertama di sini yaitu memperoleh ketenangan hidup dan ketentraman hidup, yaitu sakinah. Nah, yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Saat seseorang itu sudah melaksanakan pernikahan, maka mereka berdua akan membina rasa cinta dan kasih sayang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Nah, karena sudah menikah, maka kebutuhan seksual itu akan sah dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintah Allah. Nah, namanya saja sudah melaksanakan perintah Allah, maka apa saja yang terjadi dalam keluarga tersebut ialah semuanya adalah ibadah. Yang terakhir yaitu memperoleh keturunan yang sah. Nah, hukum pernikahan di sini adalah hukum awalnya yaitu sunnah muakkad, tetapi bisa berubah sesuai kondisi dan niat seseorang. Yang pertama itu hukumnya bisa jadi mubah. Nah, kenapa kok bisa jadi mubah? Karena seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi ia dapat tergelincir dalam zina jika tidak melakukannya. Nah, yang pertama ini seseorang itu sudah mampu untuk menikah, tapi dia dapat tergelincir dalam zina jika tidak melakukan pernikahan tersebut, maka hukumnya menjadi mubah. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Kenapa kok bisa sunnah? Jadi seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan berkeinginan untuk menikah, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya yaitu wajib. Hukum wajib di sini ialah berlaku bagi seseorang yang mampu lahir batin, cukup umur, dan yang lain sebagainya, dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka baginya hukum menikah adalah wajib. Yang berikutnya yaitu makruh. Makruh ini berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan menikah dan belum bisa memberi nafkah, karena ditakutkan setelah menikah nanti orang tersebut tidak menafkahi istrinya gitu. Yang terakhir yaitu haram. Haram di sini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah atau dimaksudkan untuk menyakiti atau balas dendam atau menikahi mahramnya. Nah, yang terakhir ini itu berlaku bagi orang yang sudah tidak mampu memenuhi nafkah
saat dia sudah menikah dia tidak bisa memenuhi nafkahnya, maka dia haram. Dan juga kebanyakan orang ingin menikah karena ingin balas dendam. Nah, itu juga tidak boleh dan hukumnya juga haram gitu. Dan yang terakhir itu menikah dengan mahramnya. Jadi menikah dengan saudara kandung yang itu mahramnya itu termasuk tidak boleh, yaitu haram. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang pernikahan. Ini ada di 2 surah, yaitu yang pertama surah Ar-Rum ayat 21 dan yang kedua surah An-Nisa ayat 34. Nah, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama ada calon suami dan istri. Nah, calon suami dan istri ini yang otomatis itu bukan mahramnya. Nah, yang dimaksud mahram di sini, mahram itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama ada mahram sebab keturunan seperti adik kandung. Terus ada mahram sebab persusuan. Jadi jika ibu kita nanti menyusui anak ceweknya tetangga kita, maka itu tidak boleh untuk dinikahkan juga. Yang selanjutnya yaitu mahram sebab perkawinan. Jadi saat salah satunya sudah menjadi keluarga, maka mahram sebab perkawinan itu akan muncul. Nah, rukun dan syarat yang kedua yaitu adanya wali. Nah, syarat wali di sini harus beragama Islam, terus sudah dewasa, soleh dan adil. Jika walinya tidak adil, maka tidak bisa dijadikan wali. Nah, wali sendiri itu dibagi menjadi 2, ada wali nasab, ada wali hakim. Yang selanjutnya itu 2 orang saksi. Jadi saat seseorang ingin melaksanakan pernikahan, minim itu harus ada 2 orang saksi, yang mana saksi di sini juga beragama Islam, sudah dewasa, saleh dan adil juga. Yang selanjutnya yaitu ijab kabul. Nah, ijab di sini adalah ucapan wali yang berisi pernyataan menikahnya anaknya. Salah satu contohnya, saya nikahkan putri saya. Itu. Yang kedua yaitu kabul. Nah, kabul di sini adalah ucapan calon suami yang berisi penerimaan nikah dirinya dengan calon istrinya. Contohnya, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Itu ucapan kabul. Yang berikutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Hak-hak istri di sini ada hak kebendaan seperti mahar, mas kawin atau nafkah gitu. Yang berikutnya juga ada hak yang bukan kebendaan seperti sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik dan meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan. Juga perlu melindungi dan menjaga nama baik, memenuhi kebutuhan biologis juga. Yang hak-hak menjadi hak-hak suami apa saja? Yang wajib dipenuhi istri itu bukan hak berupa kebendaan. Jadi dapat kita pahami bahwasanya yang menjadi hak suami itu hak-hak biologis itu. Nah, yang berikutnya yaitu kewajiban suami. Kewajiban suami di sini apa saja? Yang pertama, memimpin, memelihara dan membimbing keluarganya. Yang kedua, memberi nafkah lahir batin. Selanjutnya, membantu tugas istri gitu. Jadi tidak hanya fokus pada kerjanya diri sendiri gitu ya. Yang kemudian memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri dalam mengatasi suatu problematika. Yang berikutnya yaitu dapat mengatasi keadaan. Jadi seorang suami di sini harus beneran bisa menjadi seseorang yang bijak gitu. Kemudian kewajiban istri. Yang pertama yaitu taat kepada suami, kedua menjaga diri dan kehormatan keluarganya, yang ketiga melayani suami lahir batin semampunya. Yang berikutnya yaitu merawat dan mendidik anak-anak, bersyukur atas nafkah yang diterima. Yang kemudian membantu suami mengatur rumah tangga, ini juga menjadi kewajiban seorang istri dan seterusnya. Nah, hikmah perkawinan di sini
apa saja, yaitu mententramkan jiwa, menghindarkan diri dari maksiat, melestarikan keturunan secara sah, meningkatkan tanggung jawab, dan mempererat ukhuwah persaudaraan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berketepatan pada pagi hari ini, Sabtu 9 September 2023, kelas 12 Multimedia SMK Al-Qadiri akan mengadakan praktek pernikahan yang mana mempelai prianya yaitu Taufikur Rahman dan mempelai wanitanya yaitu Stefani Putri Arifin.
Up. Baik, selesai sudah praktek kita di materi pernikahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.